Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman web yang ke-6, yaitu mengenai pengubahan urutan dan juga pencarian nilai dalam array. Untuk kodenya seperti ini. Untuk array yang digunakan di sini sama dengan array pada bagian sebelumnya, pada bagian pengurutan, jadi saya salin dari pengurutan. Nah, dari array ini kemudian dibuat variabel yang namanya array1 yang nilainya diperoleh dari reverse array. Gunanya reverse array ini untuk mengubah urutan dari array. Jadi yang tadinya berada pada indeks awal akan menjadi di akhir, dan yang di akhir akan menjadi di awal. Jadi mengubah urutan dari array. Kemudian ada juga variabel array2 yang nilainya diperoleh dari array. Gunanya flip array di sini untuk mengubah membalik antara value dan juga indeks, yang mana jika tadinya indeksnya Afghanistan dan value-nya 93, maka 93 ini akan menjadi value-nya dan 93 akan menjadi indeksnya dan Afghanistan menjadi value-nya. Kemudian ada juga shuffle. Gunanya untuk mengubah urutan dari suatu array. Namun pengubahan urutan di sini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan indeks yang digunakan. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, untuk hasilnya kurang lebih seperti berikut. Nah, jadi di sini yang tadinya Afghanistan adalah indeksnya atau key-nya, kemudian 93 ini yang menjadi value-nya, maka setelah di reverse, untuk reverse ini mengubah urutan dari array. Jadi karena tadinya Afghanistan ada di awal, maka Afghanistan diubah menjadi di akhir. Palestina yang tadinya di akhir diubah menjadi di awal. Nah, baru kemudian untuk yang flip, gunanya untuk membalik antara indeks dan juga value. Yang tadinya Afghanistan menjadi indeks, maka Afghanistan menjadi value. 93 yang tadinya value berubah menjadi indeks atau key-nya. Nah, kemudian ada juga shuffle yang mengubah urutan dari bilangan, urutan dari array. Nah, untuk perubahan setelah shuffle ini, indeksnya bukan lagi menggunakan string yang diatur di awal, namun indeksnya berubah ke default, yaitu
menjadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk pencarian nilai. Contohnya di sini dibuat array dengan nilainya 10, 20, 30. Kemudian dibuat fungsi cari untuk mengecek apakah nilai yang diinginkan itu ada yang ingin dicari ada dalam array. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk mengecek melakukan pengecekan pada setiap nilai di dalam array. Untuk batas pengecekannya, batas dari indeksnya saya membuat indeks baru yaitu indeks jumlah yang menggunakan count untuk menghitung panjang atau banyaknya nilai di dalam array. Kemudian dengan menggunakan pengecekan kondisi if, akan dicek setiap nilai dari array yang menggunakan indeks key yang ada di for untuk mengecek apakah nilainya sama dengan variabel cari. Untuk di sini fungsi cari menggunakan dua parameter yaitu array dan cari. Nah, untuk variabel array-nya di sini tetap dituliskan array karena menggunakan array berikut. Nah, untuk parameter carinya kita ganti dengan nilai yang ingin dicari. Nah, di sini saya menambahkan menampilkan nilai yang dihasilkan di sini apakah true atau false.
hasilnya itu biasanya kurang lebih seperti berikut. Nah, di sini dikembalikan true karena nilai yang dicari ditemukan di dalam array. Nah, kemudian jika kita ganti nilai 30 di sini dengan nilai yang tidak ada di dalam array, contohnya 50. Nah, maka akan ditampilkan atau dikembalikan false. Karena nilai 50 ini melalui perulangan for dan pengecekan if tidak ditemukan di dalam array. Maka dikembalikan nilai false. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.